Islam itu adalah agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya, dalam hal ini termasuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin videonya ditanggapi. Salam toleransi ya, Elia dan Pendeta Esra Soru kalau nggak salah nama ya. Mereka berdua berbincang mengenai Islam yang katanya penyempurna agama-agama sebelumnya. Ya, saudaraku Elia, Islam itu agamanya orang yang menyembah Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam itu Tuhannya Allah. Nabi Ibrahim atau yang sering kalian sebut Abraham itu Tuhannya Allah. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa atau Yesus Tuhannya Allah. Nah, Elia saja atau yang mengimani Yesus itu sebagai Tuhan. Sementara Yesus di dalam kitab ini ya yang katanya sudah sempurna itu di mana? Ya, Yesus mengatakan Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa, dia sebagai utusan. Ya. Untuk itu Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk dan jalan keselamatan. Sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan peringatan bagi orang yang kafir mengingkari Al-Quran. Maka Allah menyebutnya Innad dina indallahil Islam. Tidak ada agama di sisi Allah kecuali Islam. Jadi agama ini meluruskan ajaran-ajaran yang menyimpang dari tauhid. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 62, innallazina amanu walazina hadu wa nasoro wasubiin. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang beriman kepada rasul-rasul Allah pada waktu itu, orang Yahudi, orang Nasarani, Nasorot, Sobiin, nggak ada Kristen disebut itu situ ya. Ya, Nasarot, Yahudi, Sobiin. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila solehan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yazanun. Barang siapa di antara mereka beriman kepada Allah, menuhankan Allah, menauhidkan Allah, menyembah Allah, mengikuti rasul yang dia utus untuk setiap umat di zamannya, mengerjakan amal soleh, maka mereka tidak perlu takut dan khawatir, mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah, yakni surga di sisinya. Bukan main itu. Artinya apa? Mengingatkan kembali, membenari iman yang salah. Ingat, dalam ayat lain, walakut ba'asna fi kulli ummati rusulan ani'budullaha rabbi wajtani bettawul. Sungguh kata Allah, kami utus rasul untuk setiap umat agar menyembah Allah dan menghindari sesembahan selain Allah atau syirik. Allah yang disuruh, ya. Ini rasul diimani sebagai Tuhan itu sendiri. Kan salah. Itu sudah banyak dijelaskan di dalam Al-Quran sebagai petunjuk. Kalau mau menerima petunjuk. Ya, peringatan dari Allah. Ya, wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa kafir mengingkari ayat-ayat Allah, sungguh mereka akan ditempatkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Ini bukan kata-kata saya hanya membaca ya, menjelaskan ya. Di Al-Qur'an cukup jelas. Maka ada surat Maryam kan, surah Al-Maidah, surah Zukhruf, semuanya mengingatkan. Kabar gembiranya bagaimana? Kalau kita beriman kepada Allah, hari akhir. Tadi seperti yang kita bacakan tadi. Al-Baqarah 62. Nah, dalam Al-Baqarah 82, wallazi na'amanu wa amilus solihati ulaika ashabun nar hum fiha khuludun. Barang siapa beriman, bertakwa dan mengerjakan amal soleh, mereka dipastikan akan menjadi penghuni surga
dan kekal di dalamnya. Ini kabar gembira dari Allah SWT. Ini secara singkat ya. Untuk itu Islam is the way. Islam is the key to get into the eternal life prepared by the Godfather, atau yang disiapkan oleh Allah, hidup yang kekal itu yang dinyanyikan oleh Bapak Pendeta ini, itu Allah yang punya, bukan Yesus. Yesus sebagai jalan, sebagai petunjuk, sebagai pembimbing bagi yang mengikuti ajaran Yesus. Ajaran Yesus apa? Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Wahai anak-anak Israel, sungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah Dia saja, jangan ada sesembahan lain. Ini adalah jalan yang lurus, kata Yesus kepada Bani Israel. Wa qolal masihu ya Bani Israel la budullaha rabbi wa rabbakum. Wahai anak-anak Israel, kata Yesus, sembahlah Allah, Tuhan kita, Tuhanku dan Tuhanmu. Ingat kata Allah, innahu mayusrik billahi pakor harumallahu alaihil jannah. Barang siapa menyembah selain Allah, sesungguhnya diharamkan surga. Wa ma'wahunar, dan tempat kembali neraka. Jadi Yesus ya Yesus, Allah ya Allah. Jangan sekali dikatakan Allah, sekali Yesus. Ya, untuk menyiasati. Akhirnya Yesus juga yang dianggap sebagai Tuhan. Makanya apa kata Allah? Lakot kafarul lazina qalu innallaha huwal masihu nu Maryam. Kafirlah orang yang mengatakan Allah itu adalah Yesus itu sendiri atau Isa Al-Masih. Pada hari penghakiman Allah meminta kesaksian Yesus. Apakah Yesus pernah mengatakan kepada orang-orang untuk menyembah dirinya dan ibunya sebagai dua Tuhan selain Allah? Wa isqalallahu ya Isa pernah Maryama a'anta qulta linnasi tahizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bil haqq. Yesus kata Allah, apakah benar engkau mengatakan kepada orang-orang untuk menjadikan dirimu dan ibumu dua Tuhan selain Allah? Maha suci engkau ya Allah. Tidaklah pernah aku mengatakan yang bukan hakku untuk dikatakan. Ma qultu lahum illa ma amartani bih ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Tidak aku mengatakan kecuali apa yang engkau perintahkan ya Allah. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, pada akhirnya Yesus tidak bisa menolong orang-orang yang mengimani Dia sebagai Tuhan. Apa kata Yesus? In tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Sungguh ya Allah, jika engkau mengampuni mereka, memaafkan mereka atas kesalahan mereka, telah menjadikan aku Tuhan selain engkau, mereka adalah hamba-hambamu. Jika engkau menyiksa mereka, memasukkan mereka ke dalam neraka ya Allah, engkau maha perkasa. Tak ada siapapun yang bisa menghalangi keputusanmu. Engkau maha perkasa atas segalanya. Dan engkau maha bijaksana. Artinya apa? Yesus berserah diri. Tidak bisa melakukan apa-apa. Yesus can do nothing. Cannot help the others who worship him other than Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan menjadi motivasi agar kita berpikir secara cerdas dan jujur dengan fakta yang kita pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.